My name is Siti Suhartina. I am a master degree student at Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini, I will explain to you about my proposal. Kita mulai dari judulnya dulu ya. Jadi, judulnya itu adalah Reintroducing Suggestopedia with a Touch of Technology in Teaching Reading 11th Grade Student in Gorontalo. Nah, di sini pada chapter satunya, yaitu pada introduction, saya menjelaskan alasan kenapa saya memilih Suggestopedia sebagai metode yang akan saya gunakan di dalam pembelajaran. Jadi, pada dasarnya semua metode pembelajaran itu bagus. Yang menjadi kunci adalah bagaimana cara guru itu mengaplikasikannya. Tetapi, Suggestopedia ini sendiri, Lozanov sebagai penemunya berkata bahwa metode ini 3 kali lebih efektif dari metode-metode yang lain. Makanya saya tertarik untuk mengambil Suggestopedia sebagai metode yang akan saya gunakan di dalam pembelajaran. Kenapa sih Suggestopedia itu dikatakan 3 kali lebih efektif? Karena di Suggestopedia itu akan menstimulasi otak para siswa supaya lebih rileks selama pembelajaran. Nah, jadi selama pembelajarannya itu akan diputarkan classical music, di mana itu dipercaya bisa merangsang otak supaya lebih bisa menerima apa yang dijelaskan oleh guru. Oke, jadi di Suggestopedia itu juga pemikiran positif dari siswa tentang pembelajaran itu sangat penting. Makanya di Suggestopedia itu juga dia menghindari yang namanya psychological block. Nah, dengan tidak adanya hal ini, maka diharapkan apa yang diajarkan oleh guru bisa lebih masuk dan bisa diterima oleh siswa. Nah, selain itu, si Suggestopedia juga di dalam proposal saya ini, saya ingin mengintegrasikannya dengan teknologi, di mana teknologi yang saya pilih adalah video presentation. Nah, video presentation ini nantinya akan bisa menggantikan peran guru di salah satu stage di Suggestopedia, dan akan kita bahas lebih detail di chapter 2 dari proposal ini. Kemudian untuk research question dari proposal saya ini yaitu, can the use of technology integrated Suggestopedia increase students' English learning achievement in reading comprehension on narrative text? Nah, di sini akan ada 2 hipotesis. Di hipotesis pertama atau hipotesis nolnya itu bahwa Suggestopedia integrated technology cannot increase students' English learning achievement in reading comprehension. Dan H1-nya yaitu Suggestopedia integrated technology can increase students English learning achievement in reading comprehension. Dan kemudian untuk objective of the study-nya ini, jadi ingin melihat apakah betul si Suggestopedia ini bisa meningkatkan hasil pembelajaran siswa dalam reading dengan menggunakan narrative text, begitu. Oke, selanjutnya kita masuk pada chapter 2 yaitu literary review. Nah, yang pertama saya ingin jelaskan yang intinya adalah tentang Suggestopedia itu sendiri. Jadi di Suggestopedia itu dia ada 4 stage. Ini seperti yang dijelaskan oleh Lozanov. Yang pertama dia ada presentation, ada first concert, dan ada second concert, dan yang keempat atau yang terakhir dia ada yang namanya practice. Nah, nantinya karena si Suggestopedia ini akan diintegrasikan dengan teknologi, di mana teknologi yang akan digunakan adalah video presentation. Nah, di video presentation ini akan mulai diterapkan pada stage yaitu concert, dari first concert sampai pada second concert, begitu. Selanjutnya adalah pembahasan tentang stage dari Suggestopedia itu sendiri. Yang pertama adalah presentation. Nah, di presentation itu si guru membuka kelasnya dengan membuat si siswanya ini relax. Dia memberikan beberapa masukan, beberapa motivasi bahwa sesungguhnya belajar itu dia tidak sulit. Kemudian si guru juga bisa menampilkan sebuah video motivasi tentang anak-anak yang giat belajar atau kira-kira kalau mereka bisa menguasai materi ini, apa yang akan mereka dapatkan.
seperti. Nah, kemudian pada first and second concert ini, di sini si classical music ini akan mulai diperdengarkan. Jadi si siswa ini akan menerima materi sampai dengan back sound atau background musik klasik. Tentunya musik yang diputar itu tidak dengan suara nyaring ya, hanya sekedar terdengar saja begitu. Itu fungsi dari classical music itu dia untuk menstimulasi otaknya begitu. Nah, untuk pada tahapan terakhir atau stage terakhir dari Suggestoppedia yaitu practice. Nah, di situ setelah si siswa-siswa menerima materi, maka mereka akan ada sesi tanya jawab atau akan ada games menarik yang yang akan diberikan oleh guru related dengan pembelajaran yang telah mereka terima. Nah, jadi salah satu keuntungan dari Suggestoppedia itu siswa bisa memilih mereka mau duduk di mana. Mau mereka duduk di depan, mau mereka duduk di belakang, atau dimanapun selama mereka nyaman, ya mereka bisa duduk di tempat itu. Dan juga kursi yang digunakan adalah kursi dengan ada lengannya agar si siswa itu bisa lebih rileks, mungkin bisa meletakkan tangannya dan dengan sandaran yang juga nyaman untuk siswa gitu. Selanjutnya di sini ada tambahan, ada sebuah teori dari Rosafa pada tahun 2007. Di sini dia mengatakan bahwa music itu dia bisa mereduce rasa nervous dari siswa saat belajar. Dia bisa mereduce sampai 30%. Nah, jadi itulah kenapa si Suggestoppedia ini salah satu teori yang mensupport bahwa classical music di Suggestoppedia itu dia bisa menjadi salah satu faktor yang bisa merilekskan anak-anak ketika belajar bahasa Inggris. Dan itu juga yang bakal membuat mereka materi yang mereka terima itu bisa lebih masuk dan bisa lebih mereka pahami. Selanjutnya untuk metodologinya. Nah, untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dia menggunakan quantitative method in form of pre-experimental design, one group pretest, and post-test design. Nah, yang pertama itu akan ada pretest, kemudian ada eksperimen, dan kemudian ada post-test. Nah, di pretest itu siswa yang dimana sampelnya ini akan diberikan sejumlah pertanyaan yang related dengan naratif teks. Kemudian setelah itu akan dilakukan eksperimen, di mana di eksperimen ini tentu saja akan digunakan metode Suggestoppedia yang diintegrasikan dengan teknologi. Dan yang terakhir yaitu post-testnya. Nah, di post-test ini nantinya soal yang pernah diberikan di pre-test nanti akan diberikan di post-test. Nah, di sini akan dilihat kira-kira setelah diterapkan treatmentnya ini, which is Suggestoppedia, apakah memang benar skornya siswa itu meningkat atau tidak. Kemudian untuk populasi dan sampel. Jadi untuk populasinya itu ya adalah semua siswa di SMA Negeri 1 Suwawa jurusan IPS, dan kemudian untuk sampelnya itu adalah 11 IPS 1 gitu. Nah, karena sebenarnya si Suggestoppedia ini adalah untuk kelas small class gitu. Diaplikasikan untuk yang small class. Nah, ini juga merupakan salah satu ini menjadi salah satu kekurangan Suggestoppedia, di mana dia tidak bisa diterapkan di kelas yang banyak, kelas yang siswanya banyak, hanya bisa diterapkan pada small class seperti itu. Nah, jadi karena hal ini maka dari total siswa yang ada di kelas tersebut 24 siswa, makanya hanya akan diambil setengahnya saja, yaitu 12 siswa yang akan nantinya menjadi sampel di penelitian ini. Nah, selanjutnya untuk data collection-nya, yang pertama dari tes, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tesnya itu akan dilakukan 2 kali. Yang pertama pada pre-test dan yang kedua pada post-test. Nanti pertanyaan yang akan ditanyakan di post-test itu adalah pertanyaan yang telah ditanyakan di pre-test, dan itu untuk melihat kira-kira ada peningkatan tidak hasilnya dari pre-test ke post-test begitu. Dan kemudian tentu saja semua soal yang akan diberikan itu sudah melalui
tahap validity dan reliability. Nah, selanjutnya karena ini merupakan penelitian kuantitatif, maka untuk data analisisnya ini akan menggunakan t-test, akan menggunakan rumus t-test yang sesuai dengan rumus yang ada pada bukunya Sugiono pada tahun 2017. Kemudian untuk hipotesis testingnya ini, dia di sini di proposal saya ini H0-nya itu akan ditolak apabila T count-nya ini